A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, beri manfaatkanlah kami apa yang telah kami pelajari dan ajarkan kepada kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami dan tambahlah ilmu kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak dikabulkan, dari hati yang tidak bisa tenang dan khusyuk, serta dari nafsu yang tidak pernah puas. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur Masjid Nurul Iman yang kami muliakan, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah siang ini Allah masih beri kita hidup. Mudah-mudahan mampu kita manfaatkan sesuai dengan tujuan kita dihidupkan untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Jadi semua aktivitas hidup kita adalah untuk ibadah, sehingga sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Kalau tidak, itu tidak diciptakan oleh Allah. Tapi dulu kita semuanya sudah berjanji kepada Allah, ingin taat, ingin patuh, ingin beribadah kepada Allah, mengatakan Allah itu sebagai Rabb kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua kita menjawab di alam ruh, kita menyaksikan Allah lah Rabb kita, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segalanya untuk kita, yang kita ikuti aturan-aturannya. Tapi nyatanya di atas dunia banyak juga yang tidak mau patuh dengan Allah. Banyak juga yang mengikuti hawa nafsunya, banyak juga yang mengikuti bisikan-bisikan syaitan dan iblis, sehingga dia tidak lagi berpedoman kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita. Semoga dengan kuliah zuhur ini kita kembali mengarahkan tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Segala aktivitas kita, sebagaimana tujuan kita dihidupkan, berarti harus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, maka kita melakukan sebuah kezaliman dalam kehidupan kita. Makanya dalam kesempatan ini kita ingin juga, karena ada nuansa tahun-tahun politik ini, kita ingin mengarahkan bagaimana politik juga jadi sarana ibadah juga untuk kita. Dalam sebuah hadis Nabi tentang bahwa kepemimpinan politik itu bisa menjadi sebuah anugerah, bisa juga menjadi sebuah bencana. Kata Rasulullah SAW dari Zaid bin Sabit, an Zaid bin Sabit annahu qala inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sa syai'ul imarah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Ya, kata Nabi, ni'ma syai'ul imarah liman akhadhaha bihaqqiha wa jallaha wa bi'sa syai' al-imarah liman akhadhaha bighairi haqqiha fatakunu alaihi hasratan yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani. Dari Zaid bin Sabit bahwasanya dia berkata di sisi Nabi SAW, kata beliau, kata Zaid bin Sabit ini radhiyallahu anhu, seburuk-buruk perkara itu, kata beliau, adalah kepemimpinan. Itu tanggapan beliau. Lantas Nabi SAW bersabda, sebaik-baik perkara itu kepemimpinan. Malah sebaliknya dari Zaid bin Sabit tadi, bagi orang yang mengambilnya dengan hak-haknya yang benar, kata Nabi SAW. Dan seburuk-buruk perkara itu adalah kepemimpinan, kata beliau, juga menyetujui apa yang dikatakan oleh sahabat Zaid bin Sabit tadi. Bagi orang yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar, maka kelak
yang mengambil kepemimpinan dengan cara tidak benar itu hanya akan mengundang kekecewaan pada hari kiamat nanti. Sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, semestinya hari ini yang akan menyampaikan seorang pakar hadis, ya, tamatan Madinah, Ustaz Dr. Urwatul Wuthqa. Tapi karena beliau berhalangan, mohon izin, mohon maaf pada pengurus dan imam serta jemaah, karena beliau ada urusan ke Padang Panjang sehingga tidak terkejar lagi sampai ke sini. Maka beliau menelpon saya tadi, nama Fajr Huda SAG, sebagai anggota beliau di IKADI Sumatera Barat, Ikatan Dai Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Jadi kita datang sini insyaallah menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa kepemimpinan itu bisa menjadi sesuatu yang baik apabila seseorang mengambilnya dengan cara yang baik. Ya. Dan dia bisa menjadi sebuah petaka, bisa menjadi sebuah bencana, seburuk-buruk perkara ketika diambil dengan cara yang tidak benar. Maka hadis ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita, bagaimana kita membangun sikap objektif terhadap segala sesuatu. Hadis ini mengajarkan kepada setiap muslim untuk bersikap adil, bersikap objektif dalam menilai segala sesuatu. Ketika Said bin Sabit mengatakan, alah masuk dunia politik kok kotor. Nah, ini ada anggapan kita sehari ya. Tak usahlah ikut politik. Kalau awaklah jadi ustaz, jadi buya, tak usahlah masuk dunia politik. Politik itu kotor. Ternyata sahabat Nabi dulu juga ada berpikiran demikian. Tapi Nabi SAW mengajarkan bersikap objektif. Ya, dia bisa saja kotor sesuai dengan cara kita mengambilnya dan cara kita bersikap dalam politik. Tapi dia bisa juga menjadi sebuah anugerah. Berapa banyak kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan untuk tegaknya nilai-nilai. Nah, tergantung kepada bagaimana cara kita memimpin. Nah, sekarang mengapa kepemimpinan itu menjadi seburuk-buruk perkara? Banyak orang menganggap pimpinan itu, politik itu seburuk-buruk perkara karena ia sering menjadikan biang dari berbagai permasalahan, biang dari berbagai macam kebobrokan, kehancuran masyarakat dan bangsa. Disebabkan ya, di antara contohnya kepemimpinan politik itu mendorong para pemuda untuk belum matang sudah terjun di dunia politik. Agamanya belum matang, emosionalnya belum matang, masuk dunia politik. Akhirnya dengan nafsunya, dengan semangat tanpa pengalaman yang baik, tanpa kematangan, kedewasaan. Akhirnya apa? Dia berpolitik itu dengan cara menggunakan segala cara. Yang penting dia dapat posisi. Nah, ini bisa bahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka ia akan menjadikan seseorang itu menjadi faham agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan pada seseorang, yang pertama itu difakihkan dulu dia dengan agama. Tapi kalau usianya masih sangat muda, agamanya belum matang, masuk dia di dunia politik, tentu dia akan menjadikan dunia politik itu sesuatu yang buruk. Makanya tidak apa-apa masuk asal agamanya sudah matang dulu. Kata Nabi, kalau ingin memberikan kebaikan Allah itu kepada seorang, Allah akan fakihkan dia dulu dengan agama. Ini yang pertama. Ya. Kemudian Allah Maha memberi, sedangkan aku, kata beliau, hanya sebagai pendistribusi saja. Umat ini akan tetap unggul di atas para penentangnya sampai datang ketentuan Allah, sedangkan mereka tetap dalam keadaan unggul. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi agama ini kalau dibawa misinya dalam dunia apapun, dia tetap unggul. Tapi kalau misi agama itu tidak dibawa di dunia politik, ekonomi, seni, budaya, tidak dimasukkan misi agama, maka agama itu akan hancur dengan sendirinya. Tapi kalau dimasukkan nilai-nilai agama dalam bidang apa saja, maka agama itu akan tegak dan unggul. Makanya masuk dunia kepemimpinan, dunia politik, dunia apa saja, perlu kita kematangan nilai agama. Maka usia dini anak-anak harus diajar agama dengan benar. Semangati mereka untuk belajar agama. Di masjid-masjid, di MDA, di sekolah, bagaimana mereka faham agama. Kuasai segala bidang itu ada nilai agamanya. Supaya apa?
supaya mereka berkiprah di bidang apa saja nanti, mereka akan mengunggulkan agama. Tapi kalau tidak, kita lihat hari ini, ketika agama tidak unggul dalam dunia politik, maka politiknya justru akan menghancurkan agama. Di bidang ekonomi, justru nilai-nilai kesyariahan di dalam ekonomi itu justru dihalang-halangi untuk tegak, karena khawatir mendapat untung yang sedikit. Padahal ketika ekonomi ditegak dengan cara syariah, Allah yang akan menumbuh kembangkan ekonomi itu. Akan Allah berikan keberkahan pada usaha kita. Tapi ketika kita terjun di dunia ekonomi, agama belum cukup, maka nanti nafsu ingin mengambil untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya akan keluar. Justru kita akan berbuat kezaliman dan hancurlah tatanan kehidupan masyarakat. Maka perlu pemahaman agama terlebih dahulu. Ya. Kemudian dalam yang kedua adalah menumbuh kembangkan sifat tamak dan ambisi duniawi yang tiada pernah henti ketika kita tidak objektif di dalam memahami sesuatu itu. Ya. Kata Nabi SAW, kalian berambisi pada kepemimpinan, padahal kepemimpinan itu hanya akan mengundang penyesalan dan kekecewaan di hari kiamat nanti. Maka sebab itu agama mengajarkan kepada kita supaya kita mengajarkan nilai-nilai dinul Islam itu kepada generasi kita sejak dari usia dini. Orang tua punya peranan penting dalam hal ini, mengarahkan anak-anak kita. Apalagi sekarang tahun ajaran baru ini, bagaimana kita melihat program sebuah sekolah, sebuah lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pemahaman agama anak-anak kita. Ya, apalagi sekarang tidak ada bedanya lagi pelajaran sekolah Departemen Agama dengan sekolah Dinas Pendidikan, karena kedua-duanya mensupport nilai karakter, nilai agama untuk ditinggikan dibandingkan yang lainnya, supaya mereka ini anak bangsa kita, anak-anak yang berkarakter bagus. Ya, lomba menghafal Quran, ya kan, di setiap sekolah umum atau agama tetap diadakan. Penerimaan juga jalur tahfiz juga diterima walaupun dia tamat sekolah umum. Menandakan bahwa sekarang arah kebijakan pemerintah kita ke sana. Maka kita orang tua lah nanti bagaimana memperhatikan agenda anak-anak kita. Mengevaluasi kembali di rumah bagaimana salatnya, bacaan Qur'annya, hafalannya, sikap perilaku dia di sekolah. Ada enggak catatan-catatan guru dari sekolah? Jangan kita selesai serahkan nanti pulang, mau pergi-pergi, mau pulang-pulang, nanti kita tinggal tunggu pembagian ijazah. Jangan sampai seperti itu. Kita mesti terapkan kepemimpinan dalam keluarga kita supaya anak kita terus terevaluasi. Karena waktu kita terbatas, ya, waktu iqamah telah masuk. Mudah-mudahan 1-2 bagian baru kita sampaikan dari hadis ini nanti bisa kita lihat di halaman yang ke-23 dari kitab Fakhruddin Nursam LC, Telaah 30 hadis tentang dunia politik dan kekuasaan dilengkapi dengan fakta sejarah, yaitu judul besarnya Dai Berdasi Mengubah Panggung Politik Menjadi Mimbar Dakwah. Jadi buku ini bagus, ada 30 hadis yang mengarahkan bagaimana pola hidup yang berkepemimpinan, berpolitik yang sehat, yang baik, supaya menegakkan nilai-nilai agama. Semoga bermanfaat kajian singkat kita siang hari ini. Yang benar dari Allah adanya, mari kita ikuti bersama-sama. Salah dan khilaf dari kami selaku manusia biasa. Billahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.